Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di sistem Grow School. Saya ucapkan terima kasih dan selamat atas keputusan cerdas Bapak Ibu berinvestasi pada toolkit audit marketing dan PPDB sekolah ini. Sebuah langkah pertama menuju sistem PPDB yang autopilot dan terukur. Jika Bapak Ibu menonton video ini, artinya Bapak Ibu sudah selangkah lebih maju untuk membedah, mengevaluasi, dan merombak sistem penerimaan siswa baru di sekolah Bapak Ibu menjadi jauh lebih profesional. Mengapa kita perlu melakukan audit Bapak Ibu? Atau tepatnya mengapa sih audit ini penting? Karena kita tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kita ukur. Kalau saya ibaratkan seorang dokter, sebelum dokter itu memberi resep, kita harus tahu persis di mana letak penyakitnya. Si dokter ini perlu melakukan cek dulu, cek kondisi kita, kemudian apa yang kita alami selama ini ya, kendala-kendala kesehatan apa yang kita alami, kemudian apa yang dirasakan. Itu dalam rangka mendiagnosis. Setelah dia menerima hasil diagnosis, baru dokter itu bisa membuatkan resep untuk kita. Sama, toolkit ini juga dirancang bukan sekedar untuk memberi nilai, tapi untuk mendeteksi di mana letak kebocoran anggaran promosi kita selama ini. Dan memastikan setiap strategi yang kita jalankan ke depan itu tepat sasaran. Jadi singkatnya, toolkit ini bisa menemukan kebocoran dan berujung pada menghemat anggaran karena kita bisa mengalokasikan dana hanya kepada strategi-strategi yang sudah terbukti. Dan goalnya tentunya adalah meningkatkan jumlah pendaftar. Agar hasil dari sistem AI ini akurat, ada satu aturan Mas Bapak Ibu. Jadi jawablah dengan jujur dan objektif, hindari bias atau merasa sudah baik. Jadi nilailah apa adanya demi akurasi diagnosis. Ya, kejujuran kita adalah kunci pemulihan sistem. Lalu nilailah kondisi saat ini. Jadi bukan harapan tahun depan atau rencana yang baru wacana, tapi berupa potret realita ya, bukan potensi. Dan usahakan melibatkan tim inti, jangan mengisi sendirian. Ajak tim marketing PPDB, kemudian berdiskusi untuk perspektif yang lebih komprehensif dan tentunya validasi data di lapangan yang mereka lebih paham Bapak Ibu. Pengisian menggunakan skala 1 sampai 5. Jadi pilihlah skor 1 jika hal tersebut sama sekali belum dijalankan, lalu bisa pilih 3 jika sudah jalan tapi masih belum maksimal, masih acak-acakan, misalnya tidak ada SOP dan lain-lain. Lalu pilih skor 5 hanya jika sistem tersebut sudah berjalan baik, sangat baik, otomatis dan terstruktur dan dievaluasi secara berkala oleh tim. Nah, sekarang kita masuk ke 6 aspek yang akan kita nilai di toolkit ini. Aspek pertama adalah branding dan positioning. Ya, di aspek ini kita akan menilai seberapa kuat keunikan sekolah kita di mata masyarakat. Ya, di sini kita akan melihat sekolah kita udah punya satu keunggulan mutlak yang mudah diingat ataukah sekolah kita masih terlihat sama dengan kompetitor. Bagaimana unique value proposition-nya, kemudian diferensiasi lokal ya. Lalu konsistensi pesan dalam menyampaikan keunikan, diferensiasi sekolah kita dari kompetitor-kompetitor yang ada. Aspek kedua adalah marketing channel atau saluran marketing. Ini menilai apakah sekolah kita selama ini berpromosi di tempat yang tepat atau justru malah berpromosi asal. Tidak mengenal segmentasi, tidak mengenal target ya. Asal dia lewat kita kasih brosur Bapak Ibu. Dan ini bahaya sekali.
Ini hanya akan membuang-buang anggaran ya. Misalnya kita memberikan, brosur untuk tidak dibaca gitu. Apakah kita sudah menggunakan channel digital secara efektif? Nah, kita juga bisa melihat konsistensi, konten kita selama ini, apakah berpromosi sepanjang tahun atau hanya ketika PPDB saja. Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Lanjut, aspek ketiga adalah panel PPDB. Karena faktanya banyak sekolah yang sudah banyak, dapat leads ya, atau orang yang bertanya via WhatsApp, tapi sedikit yang ujungnya membeli formulir. Nah, di bagian ini kita bisa mendeteksi seberapa sih seberapa, baiknya, seberapa mulusnya pelayanan, tim kita dalam melayani calon orang tua yang bertanya, hingga mereka yakin mendaftar. Lanjut ke aspek 4, ini kita mengevaluasi tim kita, ya, atau sistem internal kita, menilai kesiapan SDM dan data di balik layar. Karena strategi hebat butuh eksekutor yang hebat, Bapak Ibu. Di aspek keempat ini, kita menilai kesiapan tim, kemudian bagaimana job desk-nya, apakah sudah jelas, apakah komunikasi antar tim itu sudah rapi, dan bagaimana keputusan pimpinan dalam mengambil sebuah keputusan ya. Apakah berdasarkan data atau hanya berdasarkan perasaan atau insting. Aspek kelima adalah value dan bagaimana value ini ditawarkan. Menilai apakah biaya yang dibayar oleh calon orang tua itu sebanding dengan manfaat yang mereka dapat. Nah, di sini kita akan bedah penawaran sekolah kita. Apakah orang tua benar-benar paham manfaat jangka panjang mereka mengamanahkan putra-putrinya di sekolah kita? Bagaimana sekolah kita itu menjelaskan hasil pendidikan, bukan hanya sekedar pamer fasilitas sekolah ya Bapak Ibu, bukan. Tapi bagaimana menjelaskan hasil dari pendidikan ketika mereka mengamanahkan putra-putrinya di sekolah kita. Lanjut, aspek terakhir adalah hal yang paling sering dilupakan, yaitu mengenal psikologi pasar. Jadi sekolah kita harus siap terhadap perilaku pasar saat ini. Karena orang tua modern saat ini suka membandingkan secara diam-diam. Mereka suka menunda keputusan. Mereka banyak rasa takut, banyak kekhawatiran. Nah, disinilah kita ukur apakah kita udah punya strategi yang jitu untuk menghadapi tipe-tipe orang tua seperti ini, Bapak Ibu. Ya, inilah yang disebut dengan market behavior. Setelah kita selesai menjawab 60 pertanyaan, maka sistem AI ini akan secara otomatis mengkalkulasi skor kita dari maksimal 3.000 Bapak Ibu. Nah, kita akan mendapat warna dari setiap status. Ya, ada warna merah, yang ada warna orange dan ada warna hijau. Ya, merah itu kritis, ya kalau orange itu ya sedikit perbaikan. Kalau merah berarti banyak sekali yang harus diperbaiki. Nah, kalau hijau berarti sudah siap dan selaras, hanya sedikit yang perlu ditingkatkan ya, ditambahkan agar lebih maksimal lagi. Nah, kita juga bisa melihat di sebelah di dalam dashboardnya itu berupa grafik jaring laba-laba, ya, melihat secara visual aspek mana yang paling lemah, Bapak Ibu. Keunggulan utama dari tools ini adalah di bagian bawah ini ada sistem AI ini akan otomatis mengunci satu area yang paling lemah, Bapak Ibu. Lalu memberikan analisa kenapa bisa terjadi dan memberikan action plan 30 hari. Jadi langkah-langkah yang harus dikerjakan, diperbaiki oleh tim selama 30 hari. Sehingga ini bisa kita jadikan KPI bulanan tim kita, Bapak Ibu. Nah, asiknya ini bisa kita print dan jadi PDF untuk dibawa ke rapat atau yayasan sekolah, Bapak Ibu. Sekarang tutup video ini dan mulai audit pertama Anda ya di dashboard. Ya,
Jika setelah melihat hasilnya Bapak Ibu merasa butuh panduan lebih lanjut untuk merancang strategi, jangan ragu untuk klik tombol konsultasi WhatsApp yang ada di aplikasi. Saya dan tim siap membantu. Selamat bekerja dan mari jadikan sekolah kita pilihan utama di daerah kita. Semoga sekolah Bapak Ibu juga menjadi pilihan utama di eh, daerah ya, di daerah Bapak Ibu, dan kalau boarding bisa menjadi pilihan utama ya. Banyak masyarakat orang tua yang mau menitipkan di sekolah atau pesantren Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.